pribadi yang setia sampai akhir. Sekalipun kami melewati situasi yang kami tidak inginkan, kami percaya Tuhan tetap menyertai. Mari Bapak berfirman supaya iman kami semakin teguh, iman kami kuat, tidak goyah dengan keadaan. Tapi kami tetap memandang kepadamu. Berarti kami, kuduskan kami supaya kami mampu menangkap pesannya Tuhan secara pribadi. Dan kalau pesan itu kami taati, maka kami diberkati. Kami semakin melekat dengan Engkau. Kami akan duduk diam dengan segala kerendahan hati dan sambut firman-Mu dengan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari katakan amin. Mari tepuk tangan. Silakan duduk. Salam. Saya menyampaikan terima kasih buat kesempatan malam hari ini untuk sampaikan kepada teman-teman yang di luar itu bisa dengar nggak? Masuk aja. Alvin berarti masuk. Jeffrey. Nanti katanya di ujung sesi ini Bu Dokter mau tanya, jadi Anda mesti bisa jawab tadi ya. Jadi khususnya yang di luar. Iya. Saya itu berangkat dari Jakarta itu tanggal 6, tanggal 5 itu saya melayani di gerejanya Pak Niko di Rayon 18 itu di Mega Mall Bekasi. Hari itu saya coba 4 kali, lalu besoknya saya berangkat ke Manado dan sorenya langsung KKR. Tanggal 6 sampai 13 saya berada di Manado, 14-nya saya terbang ke Ternate bersama istri saya. Istirahat sehari itu, lalu 15-nya itu nyebrang laut ya ke Sofivi, itu tempatnya Ibu Serli ya. Serli siapa Ibu? Cuan. Lalu dari situ masih jalan darat kira-kira 3,5 jam. Itu ada satu perusahaan tambang nikel yang cukup besar ya, dan saya melayani di situ sampai tanggal 19, 20-nya balik ke Jakarta sehari, 21-nya ke Samarinda, terus kemarin dari Kamis tiba di Surabaya, langsung khotbah di Persekutuan, dan Jumat sampai kemarin Minggu di Betani ya, tadi pagi di satu perusahaan di Surabaya, terus dijemput sama Randy, terus tadi siang ngajarin beberapa pembicara pria sejati. Jadi hari ini praktis aku 5 sesi. Masih agak jet lag karena perubahan waktu juga. Kalau di Ternate kan 2 jam lebih cepat, jadi mata saya sudah mulai ngantuk ya, karena di sana cukup lama. Makan juga laparnya sudah beda jam lagi. Pembicara itu kalau mondar-mandir jadi terjadi kekacauan di dalam perutnya ya. Tapi nggak apa-apa, kita mau sampaikan firman. Pak Prayogo minta disampaikan firman yang judulnya keluarga bahagia. Tapi kayaknya nggak ada keluarga bahagia. Yang ada itu keluarga banyak persoalan ini ya. Paling tidak gini, kita dengarkan firman terus keluarga kita menjadi lebih baik gitu kira-kira. Amin. Gak usah bahagia dulu lah, wajahmu ini suka bikin susah orang. Saya bulan depan jadi saya itu hari apa ya, ada pelayanan di Malang lagi itu tanggal 28-29. Enggak, awal bulan itu saya ada di Jalan Mundu sama Hebron, terus kemudian Seninnya ke Blitar, tanggal 10, 11-nya saya terbang ke Banjarmasin. Saya itu mau memberkati wakil ketua MD BPDI Kalimantan Selatan, umurnya 78. Waktu saya ke sana pertama itu anak-anaknya nentang semua, wis tuwek gak usah kawin. Saya, apa dasarnya kamu gak setuju papa kawin? Ya itu karena udah tua. Terus saya ngomong begini, kamu harus tahu ya, kalau wanita itu punya masa yang namanya masa mati haid, mati birahi. Pria nggak punya, saya bilang gitu. Pria itu mati beneran, baru birahinya itu mati.
Jadi kalau masih mau kawin, suruh kawin daripada berdosa. Ayo kita rujuk Pak Wito, jangan berdosa lagi. Apalagi rambut direnang-renang begitu. Ayo dandan. Terus hari apa ya, hari Jumat malam saya itu melayani di GAP Mojokerto ya, dari Surabaya saya dijemput terus dibawa ke Mojokerto. Nah yang jemput saya ini bapak masih muda, anaknya 2 ya. Dia ngomong begini, Pak Isa, saya sekarang lagi ngadepin problem agak serius Pak. Kenapa? Mama mertua saya itu umurnya 64 tahun dan sekarang ini lagi jatuh cinta. Rupanya banyak orang tua jatuh cinta loh sekarang. Kalau ini wanita ya 64. Puji Tuhan, Pak. Normal ya. Aku tanya gini, ceritanya gimana? Tahun 2023 Pak Isa, papa mertua saya meninggal. Mama ini sendiri, jadi terus dia ikut senam tai chi. Bukan tai kucing, tai chi. Sudah 64, jadi diajarinya susah Pak. Nah akhirnya panggil pelatih privat. Masa itu kalau di camp itu orang-orang yang apa itu yang jin itu lama-lama jin gitu. Jadi gini Pak, masalahnya itu anak-anak semua itu keberatannya itu takutnya kalau mama itu dijadikan seperti ATM. Ya. Nah, ini ada bentuk ATM. Jadi korban Pak. Sogok kartu metu duit ya. Yang lagi. Itu satu problemnya Bapak. Terus 2, Pak, saya nggak rasis tapi ini dia yang ngomong ya. Itu pacarnya mama itu ini Jawa. Saya bilang nggak apa-apa. Nanti kalau memang jodoh ini sama cungkok itu nanti anaknya campuran. Nah, mama ini Pak, mama ini dinasihatin itu selalu begini. Enggak, dia itu orangnya baik. Saya mau ngomong sama bapak ibu, tolong jaga anak-anakmu karena begini. Orang yang paling susah dinasihati itu orang yang lagi jatuh cinta. Ya. Kenapa? Karena di otaknya itu tiba-tiba ada saraf yang tidak normal. Nah, saraf itu nanti Bu Dokter cek ini ya. Ada saraf yang tidak normal dan saraf itu membuat yang tidak normal itu membuat kuping budek, mata pijet. Nah, semua kelihatan normal gitu. Ya. Tapi nanti begitu nikah, saraf itu langsung normal lagi. Balik asal. Itu ya, makanya biar tua kalau lagi pacaran susah dinasehati ya. Wah, jangan jatuh cinta ya. Mbak Surip. Siapa Mbak Surip? Ayo kita mau bahas keluarga bahagia. Kita buka ayatnya 1 Timotius pasal 2 ayat 8 sampai ayat 13. Harusnya sampai 15, tapi kita baca sampai 13 saja ya. 1 Timotius pasal 2, saya sebenarnya ada materi, saya kasih prayoga tapi kayaknya nggak ada multimedianya, nggak apa-apa ya. Kita belajar pakai manual sekarang ya. Oke, 1 Timotius pasal yang kedua ayat 8 sampai 15. Tapi kita baca sampai 13, kita baca bersama-sama. Ayo cari di Alkitabnya masing-masing, di HP-nya ya, di
di tabnya, di apapun, pokoknya sekarang kan nggak ada Alkitab kertas ya kan, lama-lama memang paperless nanti ya kan. Loh, sekarang kan sudah mulai cashless ya kan, maksudnya terima cash, less habis. Ini wajah-wajah cashless ini. Oke, kita baca bersama-sama ya, 1 Timotius 2 ayat 8 sampai 13. Sudah siap, katakan amin. 2, 3. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadakan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri, karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Ada pendeta mengartikan ayat 13 itu simpel banget dan tapi salah menurut saya. Karena Adam yang pertama dijadikan, barulah Hawa. Pendeta ini ngomong begini, makanya setiap pernikahan itu harus laki-lakinya lebih tua. Saya punya gembala itu nikah, punya anak 1, suaminya mati. Terus nikah lagi, dapat duda, masing-masing bawa anak, terus punya anak 2. Ya. Terus mati suaminya. Setelah mati, nikah ketiga, nah ini dapat perjaka. Selisihnya 23 tahun. Apa-apa masih bisa beranak 2 juga. Jadi bukan masalah umur, masalah rasa. Bilang sebelah yang penting rasanya. Penting rasanya, Pak. Saya mau tanya Bapak Ibu, mau nggak keluarganya bahagia? Amin. Nah, kalau mau keluarganya bahagia, maka gini. Prinsip boleh ditulis, boleh enggak, tapi tolong ditulis umur hidup ya. Prinsip membangun keluarga yang sehat, yang bahagia maksudnya. Prinsip membangun keluarga yang bahagia, paling enggak baik-baik gitu ya. Nggak usah bahagia dulu, baik-baik aja. Tapi tulis saja bahagia dengan iman. Ya. Nah, prinsipnya begini. Pria laki-laki itu bertanggung jawab melakukan ayat 8 itu. Terus wanita, istri melakukan ayat 9 sampai 15. Ya, wanita memang ayatnya selalu banyak. Kenapa? Tadi di Surabaya saya dijemput Randy, pagi-pagi dijemput pelayanan, itu wanita dari kiri nggak pakai sen langsung gitu ya kan? Itu makanya perlu 8 ayat. Tapi nggak masalah, isinya juga sama. Nah, bagian pria, suami itu begini. Saya kalau ayat pria pasti hafal karena saya harus lakukan itu. Ini para pria, ayatmu itu pendek, tapi harus hafal. Ya, wanita panjang kenapa? Karena wanita itu mudah menghafal, mudah mengingat, apalagi kalau luka, itu ingatnya lama banget. Makhluk pengingat, makanya ayatnya panjang-panjang. Ya. Nah, pria bagiannya itu begini. Aku ingin supaya di mana-mana laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci. Jadi untuk membangun keluarga yang bahagia, maka harus ada suami yang menadahkan tangan yang suci. Apa itu tangan? Tangan itu bicara tentang apa yang Anda lakukan. Tangan itu bicara tentang apa yang Anda kerjakan. Tangan itu tentang tindakan Anda. Jadi simple begini ya. Untuk membangun keluarga bahagia, seorang suami harus
membangun kelakuan yang bersih. Boleh katakan amin? Kelakuan pria itu harus benar, harus bersih. Mana ada pria bisa membahagiakan keluarganya kalau kelakuannya nggak benar? Boleh katakan amin? Sekali waktu saya melayani CLC itu saya leader conference. Jadi ini konferensi para pemimpin gereja. Lalu ini di Medan masih masuk lagi Brastagi namanya. Di situ saya ketemu anak mentor saya. Dia ngomong begini, Papi kapan bisa ke tempat saya? Berapa jauh dari sini? 3 jam. Oh jauh ya? Iya karena sudah perbatasan Aceh. Oke, tahun depan. Aduh terlalu lama Papi. Loh kenapa? Di tempat saya itu butuh banget seminar keluarga. Wah, kalau seminar keluarga di mana-mana butuh. Tapi ini masalahnya satu lagi Papi. Kenapa? Papaku minta kawin. Kenapa gak dikawinkan? Mamamu sudah mati kok boleh. Umur berapa? 70, gak apa-apa. Abraham itu 100 tahun masih punya anak. Nikahkan daripada dia berdosa. Saya kasih tahu kayak tadi. Tapi nanti takutnya itu gini, kalau dinikahkan nasib istrinya kayak almarhum mama. Kenapa? Aduh, pokoknya dulu asal ini anak pendeta ya. Papa khotbah di belakang mimbar, mama di bawah ikut berdiri juga sambil nunjuk papa sambil ngomong bohong, bohong. Mama langsung diangkat masuk kamar. Asal papa berdiri belakang mimbar, mama berdiri juga bohong, angkat masuk kamar. Mati stres Pak. Makanya saya mau kasih tahu aslinya kita itu bukan di belakang mimbar. Belakang mimbar itu pemain sandiwara. Kecuali Bu Dokter. Takut disontek aku. Makanya aku dari tadi gak mau di belakang mimbar. Sesama munafik kita ngobrol. Asliku itu di rumah kita masing-masing. Oh, kamu di gereja jimprak kayak malaikat, tapi kalau kelakuanmu di rumah gak benar, gak bahagia rumah tangga kita itu bahagia gak bahagia itu tidak ditentukan khotbahmu di mimbar, ibadahmu di sini. Anda boleh aku bahagia. Ya. Apa awet? Aku bahagia. Tapi di rumah kasih makan suami. Tapi saya yakin di sini nggak ada yang seperti itu. Ini adanya di rumah masing-masing. Ini para pria, kelakuanmu bukan hebatmu khotbah, bukan hebatmu melayani, tapi kelakuanmu. Ini pengkhotbah ini ya. Gimana? Nah ini nih sariawan ya. Jadi hidup kita di rumah, boleh katakan amin? Ya, jadi Bapak Ibu pernah nggak lihat pendeta turun dari mimbar terus salamin jemaat, terus jemaatnya ngomong begini, puji Tuhan Bapak Pendeta, terima kasih ya, khotbahnya bagus banget, aku diberkati. Pernah lihat begitu? Tapi wajah istri pendeta itu begini. Kenapa? Karena istrinya nggak diberkati. Makanya aku memutuskan begini, lebih baik aku tidak diidolakan siapapun, tapi istri dan anak cucuku suka sama aku. Boleh katakan amin? Aku nggak usah dibanggakan siapa-siapa, nggak apa-apa. Tapi kalau istriku, anak-anakku, cucuku yang bangga, itu baru benar. Kita khotbah bagus-bagus, tapi istri kita, anak-anak kita wajahnya itu sebenarnya anakku itu mau ngomong Bill Gates. Tahu Bill Gates? Lihat para pria ini. Ini Bill Gates. Kelakuan kita, boleh katakan amin? Terus yang kedua, ayo aku mau singkat-singkat aja. Nanti kalau
ngobrol supaya ada waktu ya. Ya agak capek juga karena tiap hari bersesi-sesi saya. Nanti pulang dari sini saya Kamis. Tadi itu udah ditelepon dari dong ya, Pak bisa pulang ditunda sehari kan? Aduh, tak pikir saya bilang gitu. Karena Jumat saya sudah ada pelayanan di pabrik sepatu di Bekasi. Minggu 2 sesi, Senin itu saya lupa mesti diajak pulang. Yang kedua bagian pria begini, menandakan yang suci berikutnya tanpa marah. Jadi rumah tangga akan bahagia, rumah tangga akan baik-baik kalau setiap suami mampu kendalikan emosinya sendiri. Nggak tukang marah. Kalau saya buat positif gini, kira-kira supaya rumah tangga bahagia, maka suami harus berjuang sabar setiap hari di rumah. Sabar terhadap istri orang itu gampang. Terhadap istri sendiri orang lain nggak berani sabar, ojo nikah. Karena gini loh, ini pria-prianya di sini nih, saya ngomong di sini. Istri kita itu makin hari menurut kita nggak makin menarik, ya kan? Nah ini ya kan, makanya belin, ya kan? Makanya benar juga Romo Eko itu kasih saran begini. Makanya kalau nikah, ya jangan pilih ganteng atau cantik. Kenapa? Orang ganteng itu lama-lama jelek, orang cantik juga lama-lama jelek. Pilih aja yang jelek, nah itu sudah permanen. Maksudnya begini. Kalau sudah nikah, ganteng nggak laku. Yang dibutuhkan kelakuan, ya kan? Itu cantik juga nggak berlaku lagi. Yang dibutuhkan ada kelakuan. Kalau bisa jadi pria itu ganteng terus sabar. Istrinya pasti lumpuh ya. Bapak Ibu, tanggal 12 Maret yang lalu saya itu diundang seminar keluarga di pabrik gula itu mana itu? Benagung. Saya itu dikasih tema itu cukup membuat saya tertekan karena temanya begini, mencintai hingga terluka. Pak Sutri, saya agak pusing, saya telepon panitianya, goalnya apa itu judulmu itu? Pak Isa, Yesus itu mencintai kita, tidak hanya rela dilukai, rela mati. Nah nikah itu suami punya potensi melukai istri, ya kan? Istri juga punya potensi melukai suami. Nah, sorry, ketika kita Soto. butuh ya. Lari ya, buat apa tadi? Nah, ketika dilukai, kita harus rela dan keputusannya mengampuni. Oke, saya nangkep. Tanggal 11 berangkat karena tanggal 11 itu saya ada pelayanan di Gambit, terus 13-nya di Arangkates. Saya berangkat dari rumah Bekasi ke bandara sampai istri diantar anak. Ya. Terus saya ngomong begini sama istriku, "Mi, kamu ambil hotel sama dengan yang tanggal 12 yang dikasih sama itu gereja. 11 dan 13 Asen Premier Sukun supaya nggak usah mundar mandir." Oke. Begitu sampai Sukun check in, ternyata resepsionis ngomong begini, "Maaf Ibu, ini hotel bukan di sini." Loh, ini bukan Asen, ini Asen Premier, tapi yang Ibu beli ini Asen Hotel and Cafe. Itu adanya di Jalan Kaliurang, arah dari Singosari utara. Aku kesel hari itu
Karena sebelum itu istriku itu keliru, salah, lupa itu bertubi-tubi. Ya kan? Di parkiran keliru buka mobil orang karena ya nggak kebuka ya kan? Mobil orang ya. Terus di hotel keliru buka pintunya orang ya nggak kebuka pintunya orang ya. Terus kalau di gereja orang itu masuk toilet laki-laki sering banget ya kan? Aku kesel kok nggak belajar dalam hatiku dari kekeliruan, dari kesalahan, dari kebiasaan lupa. Kenapa nggak belajar? Aku diam. Jadi sore itu habis terus tiba-tiba yang ngundang tanggal 12 itu telepon, Pak Ishak sudah check in. Ibu minta maaf, istriku keliru booking ibu. Keliru di mana? Ascent Hotel NKB. Oh iya jauh itu Pak. Iya bener ibu. Itu sebenarnya pemiliknya sama Bapak, tapi karena manajernya beda nggak bisa disatukan. Jadi Bapak harus tetap pakai yang Bapak beli itu. Waduh ya. Jadi Bapak hari ini ke sana ya, betul. Besok ke sini, betul. Lusa ke sana lagi, betul. Wah mudar mandir itu Pak. Gak apa-apa. Sekalian praktek mencintai hingga terluka. Dimulai. Tapi kesel saya. Besok pagi jogging. Saya itu kalau jogging 10 kilo itu dokter. Makanya tadi dicek gula darah saya 95. Sehat. Rahasianya apa ini yang saya mau ceritakan. 10 kilo saya jogging. Tapi hari itu saya jalan sudah 6 kilo belum balik kanan. Berarti kalau balik kanan 12 kilo. Tapi Tuhan bicara di hati saya begini, percuma kamu olahraga ngotot-ngotot kalau anak sopo. Terus begini ya, Tuhan itu bicara di hati saya, percuma kalau hatimu seperti itu. Kamu lagi kesel, kamu marah, karena hanya hati yang gembira adalah obat. Wah, malu saya. Tuhan bicara begitu, malu balik kanan arah hotel. Begitu arah hotel, Tuhan bicara lebih keras lagi. Kamu tahu nggak? Ke depan nanti istrimu masih akan keliru-keliru lagi. Dan masih akan lupa-lupa lagi. Juga salah-salah lagi. Kenapa? Karena memang dari dulu sebelum kamu nikahi juga seperti itu. Jadi makanya jangan coba-coba merubah istrimu, tapi respon yang harus dirubah. Termasuk Anda, kalau Anda berusaha merubah pasanganmu sampai double akan berubah. Jadi daripada double, sampai yang harus berubah. Bilang sebelah, jangan nunggu double baru berubah. Kalau di gereja saya nggak berani ngomong begitu. Kalau di gereja kan orang-orang kudus itu. Tempatnya juga kudus ya. Kalau ini kan rumah, jadi tempat orang berdosa belajar. Jadi jangan coba-coba merubah pasanganmu, gak akan berubah. Tapi Anda yang harus berubah. Amin. Boleh katakan amin? Amin. Saya lihat sudah mendekati hotel ada Alfamart. Saya belok beli coklat. Cie. Utang demi kalau namanya Jeffrey. Nomor absen 10. Memang kalau halaman luar tuh kayak gitu. Sampai hotel saya duduk ganti kaos kering. Ya, saya panggil istriku, Mami, iya Mi, Papi minta maaf. Dia yang salah dulu yang minta maaf. Papi minta maaf. Iya Papi kelihatan kesel ya banget. Tapi aku hari ini sadar lagi. Saya mau kasih tahu, kita itu berjalan bersama keluarga itu kesadaran kita sadar nggak gitu. Hari itu dikasih tahu sadar lagi. Memang istriku kayak gitu. Jadi aku langsung ngomong, kamu itu wanita paling pas berada di samping saya, dan kamu adalah alat yang paling tajam dari semua alat untuk membentuk aku, supaya aku menjadi pria yang lebih bijaksana, lebih strong, lebih kuat, dan lebih mampu menghadapi segala hal. Ya, nih, aku beli coklat buat kamu. I love you. Aku tetap sayang kamu. Silahkan mau keliru terus gak apa-apa, mau salah terus gak apa-apa, mau lupa gak apa-apa. Aku tetap sayang kamu. Bisa gak lakukan begitu? Bisa. Lo kan kalau dapurmu kan.
apa mana mikir? Angel itu ya. Itu perlu memberikan kepala betul-betul. Nah makanya saya mau kasih tahu, saya kalau jawab orang ringan banget, ngajar juga ringan banget. Kenapa? Sebelum saya ngajar orang, saya ajar dulu diriku. Amin. Itu kuncinya. Nah kapan itu melayani retretnya? Ini siaran langsung kan? Ya. Enggak langsung. Edit nanti. Melayani retretnya Betani di Madiun, naik logo Sarangan. Habis 3 sesi ada seorang suami datengin saya tanya, Pak Ishak, saya mau tanya dulu sebelum masuk sesi berikutnya. Boleh, boleh. Gimana sih Pak caranya ngadepin istri yang kalau salah itu gak pernah minta maaf Pak. Malah saya dikeroyok sama mamanya. Boleh lebih jelas sedikit dan lebih keras sedikit? Gini Pak, gimana caranya ngadepin istri yang kalau salah gak pernah minta maaf, saya malah dikeroyok sama mamanya. Dalam hatiku begini, memang bojomu dewe sing ngono, bojone arek-arek itu. Hampir rata-rata wanita itu kalau salah nggak pernah minta maaf malah ngatur, ya kan? Ini korbannya, ya. Terus saya langsung jawab begini, nggak usah dihadepin bro. Nah terus Pak, kasihi. Loh ya ini betul. Terus saya, kamu dulu nikahin dia kan, kamu ditanya kan, apakah kamu bersedia mengasihi dia dalam keadaan baik maupun tidak baik, susah atau senang, miskin atau kaya, sehat atau sakit, tetap langsing atau gembrot, minta maaf atau tidak minta maaf. Oh terus dia jawab begini, Pak itu saya sudah lakukan sejak nikah sampai hari ini loh Pak. Wah itu perasaan kamu, aku kan belum ngobrol sama istrimu. Tapi sampai kapan Pak? Paling lama sampai mati. Jangan dilebar terus gak kuat, mati oh Pak. Jadi kamu yang sudah gak bersedia mengasihi istri, silahkan mau check out sekarang. Amin. Yang ketiga, tanpa perselisihan. Pria itu nggak boleh mudah berantem. Pria harus membawa damai. Boleh katakan amin? Amin. Pendamai gitu. Saya punya teman pendeta, khotbahnya bagus. Tapi sekali waktu diserobot bis, wah dia langsung kejar bis itu dipangklak di depannya. Turun dari mobil, ambil gagang dongkrak. Turun. Ngananya nggak tahu siapa kita. Ya kan? Nah itu temannya Jeffrey. Ngajak berantem loh. Jadi para pria jangan mudah berantem, termasuk di jalan. Boleh katakan amin. Amin. Yuk sekarang bagian wanita. Bagian wanita 1 itu ayat 9 dan 10. Ayo Dok, kamu baca. Nama ya. Sekarang. Dengan suara wanita yang tegak berdiri. Ya. Ujungmu delok. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana, rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Boleh katakan amin? Amin. Sama, jadi perempuan itu dandanannya adalah perbuatan sebagai wanita yang beribadah. Itu. Jadi gini loh konsepnya, supaya keluargamu bahagia, pria kelakuannya benar, istri kelakuannya baik. Kan? Itu nggak bisa salah satu, makanya masing-masing harus perbaiki kelakuan tiap hari. Wanita itu jangan hanya pinter dandan luar, rambut dikepang-kepang. Kalau dicet boleh dikepang-kepang. Kamu dicet juga ya. Ibu pulang dari sini dicet, masa merah putih. Di sini bojo. Jadi gini ya. Wanita itu kalau boleh cantik luar tapi juga cantik dalam. Ya. Ini semua cantik
cantik nih, kamu cantik, tapi jangan lupa dalam juga cantik. Karena gini, wanita itu kalau cuma cantik luar nggak cantik dalam, itu orang nanti punya kesan begini, ibu ini cantik, tapi lambe itu tuh wajibnya kayak singa. Terus gak pernah senyum, merengut terus, ya kan? Kudune sing terus iku. Apa ya Pak? Ya bojomu iku ya. Lebih baik begini, luar boleh gak cantik, tapi dalam harus tetap cantik. Kalau dalamnya cantik itu, nanti di wajah itu terdorong auranya enak dilihat. Orang masih ngomong begini, ibu ini sederhana tapi aku suka sama dia. Kalau ngomong pasti mau berganti. Ya nggak boleh wanita itu gini, jelek luar, jelek dalam. Itu betul-betul suaminya amsyong. Cerita seumur hidup, pikul salib siang dan malam, menyangkal diri sampai mati. Punya istri jelek luar, jelek dalam. Jelek dalam itu begini, hari ini ke pasar bertengkar sama tukang buah. Beli jeruk itu cuma dipencet-pencet, benjut kabeh, jadi gelundung sana, beda marah-marah itu tukang jeruk, ya kan? Besoknya bertengkar sama tukang ikan. Beli ikan satu, semua kepala ikan dipeliai aja. Besoknya lagi bertengkar sama tukang sayur. Akhirnya asal ke pasar, itu ibu-ibu sepasar itu rasa-rasa preman pasar kan? Mana itu yang pakai baju kuning? Orang mana itu yang suka ikut-ikut sama grupnya Prayogo itu? Pulang dari pasar naik dokar berantem sama kudanya. Jarang berantem ya kan? Terus kalau di gerejanya bikin acara selalu ada masalah dan yang masalahnya pasti ibu ini. Anaknya nggak ditampilin marah, seragam pur marah, kue Natal marah. Itu namanya troublemaker. Jelek dalam. Ditambah jelek luar. Jelek luar itu sekali waktu saya melayani KKR, Altarkom, tumpang tangan. Kalau ada yang jatuh biasanya yang jatuh yang didoakan. Tapi kali itu saya yang seorang ibu muda segini mudanya tak tumpang tangan gebres rambutnya. Baunya itu terkatakan saya langsung lihat. Hampir jatuh saya. Itu baunya betul-betul tak terkatakan. Tak terkatakan itu begini. Ya nggak bisa. Lo ada wanita seperti itu loh, baunya nggak jelas. Ya. Daster 4 hari sekali baru ganti, bau bawang, bau cabai, bau terasi. Pokoknya papasan sama dia itu persis pecel Madiun. Terus kalau tidur bau minyak kayu putih terus. Sampai suaminya tidak bisa membedakan apotik sama kamar. Masuk apotik ingat kamar, masuk kamar ingat apotik. Dua-duanya bau minyak kayu putih. Ya. Terus sudah begitu bukan kayu putih aja, koyoknya nempel. Apanya yang digerayai koyok semua. Si prianya betul-betul gak tani blas. Itu namanya wanita gila nih ya itu ya. Kalau pagi kentutnya gugut. Ibu-ibu dandan ya. Jangan hanya mau persekutuan Anda dandan, di rumah dandan. Aku yang alis sudah habis, kalau tidur pakai alis juga. Sampai nanti suamimu lupa, ini kelapa apa kepala ya? Pakai alis juga. Tapi maunya Tuhan adalah perbuatan baik. Ya. Jangan hanya kegiatanmu aja getol tiap hari ke sana kemari sampai kemana-mana ngikutin prayogo ya. Tapi kelakuanmu enggak berubah. Buat apa? Ya. Saya kapan itu ada anak satu keluarga pindah gereja, dia ngomong begini, Om saya pindah di situ itu saya dipercaya ini, pelayanan saya lebih padat.
Kalau kamu pindah gereja hanya tambah kegiatan, tapi kalau kelakuan nggak berubah masih salah. Jadi Anda nggak usah pindah-pindah gereja, tetap di gerejamu, dan ini jadikan kita belajar bersama-sama memperbaiki kelakuan. Ya. Bilang sama wanita sebelahmu, kelakuanmu. Ayat berikutnya 11, 12. Sekarang. Boleh takut mana takut. Ini galaknya betul. Ini hasilnya ini. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Sampai 12. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Yang kedua, supaya keluarga bahagia, maka istri wanita itu harus mampu menjaga mulutnya. Mulut wanita sama pria itu beda. Pria itu simpel. Dari mana Pak? Gereja. Udah. Kalau wanita dari mana Bu? Dari pasar. Lu tahu nggak? Lalu tahu. Mau anak sampai harga telur, sampai sepatu, baju, semua kita. Jadi boleh katakan apa? Wanita harus berani menjaga mulutnya. Karena gini, kalau saya kaitkan ya, perhatikan. Pria marah, emosi itu karena mulut wanita, ya kan? Mulut wanita kenapa begitu? Karena kelakuan pria. Udah putar aja ini kalau nggak habis-habis. Makanya hari ini jangan tuntut suami, jangan tuntut istri, masing-masing lakukan. Ya, jaga kelakuan, jaga emosi, jangan mudah berantem. Pak Wito kalau mau berantem, main tembok berarti. Terus istri juga begitu. Ada jaga kelakuan yang baik. Kampungnya istriku di Manado itu ada wanita, Senin ibadah rayon, Selasa rayon lagi, Rabu kaum wanita, Kamis doa wanita, Jumat doa puasa, Sabtu latihan, Minggu ibadah 3 kali dia ikut, 3 hari ibadah. Sampai suaminya ngomong begini, sudah kamu pindah aja ke gereja, nggak usah pulang. Kenapa? Ibadah tiap hari. Tadi itu ngasih makan suami panggilnya, hei, nah, gitu tadi. Untuk apa gitu loh? Jadi wanita jaga mulut. Boleh katakan amin? Amin. Saya ini dulu tahun-tahun 2002 itu juga tukang emosi. Kalau bawa mobil diserobot orang, saya pasti marah. Dan almarhum istriku itu selalu ngomong begini, pendeta kok marah-marah terus. Tambah marah saya. Sekali waktu pulang perjamuan kudus diserobot angkot, buka kaca keluar kepala, maki-maki supir angkot. Istriku ngomong, baru melayani perjamuan kudus, kamu tadi ngajari jemaat, mari Bapak Ibu sebelum makan minum kita saling mengampuni. Mana ajaranmu? Belgedes kamu, ya kan? Mamuk saya digituin. Tapi sekali waktu saya ngomong, Ma, kenal istriku kan? Ma, kalau Papa kepancing emosi jangan dikasih tahu. Sudah tahu, cuma gengsi aja ya. Jangan dihakimi, nanti malah jadi. Ya, coba kalau itu kamu tolongin, tapi gak usah pakai mulutmu. Bener ke Jakarta diserobot bus, saya sudah begini, istriku kali ini gak pakai mulutnya, tangannya ditaruh di dada saya, dilus. Asal kepancing dilus, belajar proses. Mulai lebih susah. Jadi ibu-ibu, saya mau kasih tahu, kadang-kadang suamimu itu nggak butuh mulutmu, ya. Mulutmu itu nyebelin, bikin tambah stres, tambah pusing. Wes kakean ngomong nggak jelas tujuan. Bilang sama wanita sebelah, rabimu. Kurang jelas, lebih tegas lagi cangkemmu. Jaga supaya apa? Rumah tanggamu bahagia. Jadi gini loh. Ibu-ibu nggak usah gini, ngomongnya dikurangi, sentuhannya ditambahi, sama doanya ditambahi. Ya, khususnya orang-orang panggung nih, termasuk Bu Dokter nih orang panggung ini ya kan.
mulutnya dikurangi, sentuhannya ditambahin. Oh, langsung dapat tangi terus ibu ya kan? Kurangi mulut, tambahi sentuhan dan doa. Boleh katakan amin? Saya lihat ini beberapa wanita keren banget, ya kan? Tapi hari ini wanita harus bisa kendalikan mulutnya. Amin. Boleh katakan amin? Amin. Wanita kan ketemu sama wanita, ngobrol. Kalau pria sama pria simpel, telepon aja. Pak sudah di mana? Baru mendarat. Saya tunggu di luar ya Pak, di dekat roti. Oh sudah saya. Kalau wanita nggak bisa begitu. Halo juga. Apa kabar luar biasa? Yes. Ini siapa ya? Ayo tebak siapa? Ayo tebak. Tapi saya yakin hari ini wanita akan berjuang menjaga mulut. Amin. Yang ketiga, Adam dulu baru Hawa. Itu maksudnya begini, istri wanita harus punya kerelaan dipimpin oleh suaminya sendiri. Adam dulu baru Hawa, ayat 13. Ya. Itu artinya wanita itu sehebat apapun wanita, di luar boleh jadi pemimpin, tapi di rumah pemimpin adalah suami. Ada punya kerelaan untuk dipimpin, dan bagi wanita itu gampang. Sekali waktu Bapak Ibu saya bak mobil di Jakarta, di Dr. Cipto menuju Bundaran HI, belok kiri itu Sudirman. Mau belok itu istriku ngomong begini, awas Pak, jangan ambil paling kiri, itu malah perboden. Papa pilih tengah supaya aman. Saya pilih tengah seperti dia bilang. Begitu belok, saya langsung ditangkap polisi. Saya tetap diam dan senyum, ya istriku nunduk. Mungkin rasa salah. Ya. SIM saya STNK diambil sama polisi, diperiksa. Setelah itu polisinya ngomong, Pak, boleh lihat KTP? Oh boleh, tak kasih KTP saya. Begitu lihat KTP saya, polisinya ngomong begini, loh, Bapak pendeta ya? Iya Pak polisi. Aduh Pak pendeta, salah jalur. Ya, saya nggak ngomong gini, istriku. Enggak, saya tetap, ya Pak polisi minta maaf, saya salah jalur. Pak pendeta, lain kali kalau belok sini nggak boleh di tengah ya, harus paling kiri. Iya Pak polisi minta maaf, saya hari ini salah jalur. Oke Pak pendeta silakan jalan, jangan diulangi ya. Iya terima kasih. Yang dihukum, nggak ditilang. Tapi di jalan ngomong, Pak, ya Pak. Gimana kalau di wanita bijak? Karena dia trainer wanita bijak. Tambah satu sesi. Sesi apa lagi? Mama kan sudah punya sesi 1 kapal 2 kapten. Masih ingat itu? Bisa bayangkan kalau kapalnya 1 kaptennya 2? Ini beberapa wanita ini wajahmu kapten banget. Masa itu dia tidak? Bisa tenggelam. Saya ngomong, sesi apa lagi Pak? Kamu tambah 1 sesi yang familiar, mudah didengar, mudah dihafal, mudah dilakukan. 1 mobil 2 sopir. Sejak itu kalau saya bak mobil dia nggak pernah ngomong apa. Dia yakin, dia tahu, aku tahu jalan. Dia percaya, aku tahu rambu-rambu lalu lintas. Loh suami itu di jalan tuh stres itu bukan karena macet aja loh, karena mulut istrinya juga. Awas. Kemarin di Surabaya, suami istri mau belok kiri, tiba-tiba lampu merah mazet gitu di belakang. Istri di sebelah kiri bisa ngomong begini sama suaminya, ngapain lu di sini? Kurang kiri. Lambat ikuti mobil aja kayak gitu, padahal di rumah. Nah wanita itu kayak gitu. Wanita itu di mobil mau ngatur, di rumah mau ngatur, di gereja mau ngatur, sampai suami ngising dia. Coba yang ngatur itu rumah tangga ini nggak bahaya. Karena pengatur itu adalah suami. Boleh katakan amin? Karena dia pemimpin. Bisa dilakukan yang saya sampaikan. Ya, dipraktekkan.